Anak politisi PKS yang ditemukan meninggal dengan sejumlah luka di rumahnya dimakamkan hari ini. Polisi menduga korban tewas karena pembunuhan. KPK membuka peluang memanggil istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Atalia Praratya, dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Usai gelar perkara khusus kasus ijazah, tim kuasa hukum justru mempertanyakan proses penetapan tersangka terhadap Roy Suryo. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Harjuno Pramudito, kita jelang Kompas Petang selengkapnya hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Informasi awal kami diawali dari Jakarta. Diduga menghindari tabrakan dengan kendaraan lain, mobil box yang tengah melaju di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat terguling. Sebelum terguling, mobil box sempat menabrak separator saat mencoba menghindari pengendara lain. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas menuju Cengkareng tersendat. Tugas Dinas Perhubungan dan polisi mengatur arus lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Arus lalu lintas kembali normal setelah mobil box ditarik derek ke unit Laka Lantas Satwil, Jakarta Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Saudara, selebritas sekaligus terdakwa kasus peredaran narkoba di dalam rutan Amarzoni menghadiri sidang secara langsung hari ini. Ini merupakan sidang perdana yang dihadiri Amarzoni secara tatap muka. Sebelum dimulai, Amar sempat bertemu dengan keluarganya, bahkan berpelukan dengan kedua adiknya, ibu angkat, serta kekasihnya. Amarzoni dan 4 terdakwa lain hadir dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Sementara itu saudara, 1 terdakwa lainnya masih mengikuti sidang secara virtual karena sakit. Sebelumnya dalam sidang pembacaan nota pembelaan, Amarzoni hadir secara daring dari dalam rutan. Amarzoni kedapatan mengedarkan sabu dan tembakau sintetis dari dalam rutan Salemba. Akibatnya Amar dipindah ke sel isolasi berkeamanan maksimum di Lapas Nusa Kambangan. Anak politisi PKS yang tewas diduga dibunuh di rumahnya dimakamkan hari ini. Setelah selesai diotopsi dan disolatkan, jenazah anak politisi PKS yang tewas di dalam rumah mewahnya dimakamkan di tempat pemakaman umum Makam Balung, Kelurahan Citangkil, Kota Cilegon, Banten. Wakil Bupati Serang Muhammad Najid Hamas yang juga kerabat keluarga korban mengatakan bahwa korban anak yang riang dan penurut kepada kedua orang tuanya. Saat ini keluarga menyerahkan proses hukum kasus pembunuhan putranya kepada polisi. Keluarga berharap pelaku segera ditangkap. Ini kan orang penurut ya, dan ibadahnya juga bagus, ya, walaupun usia 9 tahun tapi ketaatan kepada orang tua ini luar biasa. Jadi ini menjadi contoh bagi anak-anak seusia. Dari penegak hukum seperti apa? Ya, kita silakan seperti berita-berita yang lain terkait dengan kejadian ini, kita silakan percayakan kepada teman-teman dari polisi. Tapi kita doakan semoga semuanya lancar dan pelakunya ditemukan dan diberi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui korban sempat menelepon orang tuanya sebelum terluka untuk meminta pertolongan. Korban ditemukan terluka oleh keluarga dan langsung dibawa ke rumah sakit. Namun nyawanya tidak tertolong. Polisi langsung memeriksa CCTV
rumah mewah dan 8 orang saksi untuk mengungkap kasus pembunuhan anak politisi PKS. Duka mendalam dirasakan keluarga anggota Dewan Pakar Keadilan Sejahtera, Maman Suherman. Anaknya yang berusia 9 tahun ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka benda tajam. Polisi menyebut sebelum tewas, korban sempat menelpon sang ayah untuk meminta pertolongan. Namun saat dibawa ke rumah sakit, nyawanya tak tertolong. Dari hasil olah TKP dan otopsi, polisi memastikan korban diduga dibunuh jika merujuk pada luka yang ada pada jasad korban. Pemeriksaan masih tetap berlanjut karena dari untuk dugaan kasus pembunuhan seperti ini, untuk runut timeline harus jelas, lalu keterangan alibi dari para saksi juga harus jelas. Makanya butuh waktu cukup lama, sampai sekarang ke-8 saksi pun masih dalam tahap pemeriksaan. Ini itu dugaan pembunuhan. Dapat dilihat dari bagaimana keadaan korban di rumah sakit. Makanya sudah dari Polres Cilegon sudah membuat LP yang mencantumkan dugaan terhadap kasus pembunuhan. Jadi bukan perampokan, begitu Bang. Saat ini polisi sudah memeriksa CCTV dan mendalami kesaksian 8 orang. Namun polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini karena masih mendalami kesaksian dan motif pembunuhan. Suherdi, Kompas TV, Cilegon, Banten. Menyebut dari hasil olah TKP dan pemeriksaan CCTV, anak politisi PKS diduga tewas dibunuh di rumah mewah. Lantas siapa pelaku pembunuhannya? Lebih lengkap untuk mengungkap kasus dugaan pembunuhan anak politisi PKS, kita terhubung dengan pakar psikolog forensik Reza Indragiri Amril. Selamat petang Bung Reza, kalau dilihat dari kasus ini, dari hasil otopsi dan olah TKP, polisi menyebut ini kemungkinan besar adalah dugaan pembunuhan. Apa yang Anda lihat dari bukti-bukti yang bisa memperkuat dugaan polisi ini? Kalau kita gunakan kata pembunuhan, maka itu bermakna kita merujuk kepada pasal 338 KUHP. Tapi kalau kita terjemahkan dulu ke dalam bahasa Inggris, homicide bermakna meninggalnya seseorang akibat perbuatan orang lain. Meninggalnya seseorang akibat perbuatan orang lain tidak semata-mata akibat pembunuhan, dengan kata lain tidak semata-mata akibat pasal 338. Tapi ada orang yang meninggal akibat perbuatan orang lain, misalnya akibat dalam bentuk penganiayaan, dalam bentuk pengeroyokan, dalam bentuk pembunuhan berencana, dan seterusnya yang mengakibatkan bahwa ternyata kemungkinan penggunaan pasalnya menjadi sangat beragam. Karena itu menurut saya memang kita patut berspekulasi ini pembunuhan, tapi sesungguhnya pada tahap sekarang menurut saya akan lebih tepat seandainya otoritas penegakan hukum menggunakan istilah korban meninggal akibat perbuatan orang lain. Oke, karena kemungkinannya masih bisa beragam. Lalu ini kan korban disebut sempat menelpon orang tuanya. Apakah di sini bisa ditelusuri siapa dugaan dari pelakunya? Memahami dari pemberitaan bahwa korban berusia 9 tahun dan mengalami luka yang sedemikian parah dan banyak, boleh jadi orang yang menghabisi korban tidak sungguh-sungguh menjadikan korban sebagai target aksinya. Boleh jadi pelaku mengincar pihak lain yang punya keterkaitan dengan korban, misalnya orang tua korban. Namun karena tidak mungkin melakukan serangan secara frontal terhadap orang tua korban, maka korban dijadikan sebagai objek pengganti atau substitusi. Dengan kata lain, yang ingin saya katakan bahwa antara perilaku dengan motif belum tentu linear. Bahwa sekali lagi, belum tentu orang yang menghabisi korban adalah orang yang sungguh-sungguh punya kepentingan bagi meninggalnya korban. Tetapi pihak yang menjadi pihak kepentingan si pelaku adalah pihak lain. Namun karena tidak bisa mencapai pihak tersebut, maka dicarilah pihak pengganti yang dalam hal ini adalah korban.
Pertanyaan, kenapa korban yang satu ini dijadikan sebagai substitusi? Ya, karena hitung-hitungan di atas kertas, anak-anak memang termasuk dalam kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan. Lemah secara fisik, lemah secara psikis, dan juga mungkin lemah secara sosial. Ya, Bung Reza, jika Anda menyebutkan bisa jadi ini korban adalah substitusi, pengganti, apakah ada kemungkinan besarnya bahwa pelaku merupakan orang dekat atau orang yang kenal dengan keluarga korban? Tentu harus dilakukan pemeriksaan ya oleh pihak kepolisian, tetapi saya membayangkan bahwa sang pelaku memiliki akses ke rumah tersebut, kemudian bisa memperkirakan kondisi di dalam rumah tersebut seperti apa, mungkin anak dalam kondisi tidak terjaga atau sendirian saja. Nah, penalaran-penalaran semacam itu dan perbuatan sedemikian rupa, hitung-hitungan memang kemungkinan dilakukan oleh orang yang sudah mengenal kondisi atau situasi rumah dan keluarga pemilik rumah tersebut. Apakah bisa disebut sebagai orang dekat? Hari ini tampaknya kita harus memberikan definisi ulang tentang kata dekat ataupun jauh. Tetapi ketimbang menggunakan kata dekat atau jauh, saya memilih menggunakan istilah orang yang mengenal situasi rumah dan keluarga pemilik rumah tersebut. Kalau kita lihat background dari keluarga ataupun orang tua dari korban ini yang merupakan politisi juga, apakah ada kemungkinannya ini berkaitan dengan pekerjaan dari orang tua korban? Sebagaimana saya katakan tadi, saya tidak membayangkan bahwa ada anak kecil berusia 9 tahun yang memicu orang lain untuk melakukan kekerasan yang sedemikian ekstrim, melakukan penusukan hingga puluhan. Saya tidak membayangkan anak sungguh-sungguh punya persoalan dengan pihak lain, sehingga dia, harus dihabisi dengan tindak kekerasan yang sedemikian ekstrim. Karena itu, saya berspekulasi bahwa adakah kemungkinan bahwa sang pelaku tidak sungguh-sungguh punya kepentingan dengan korban, tetapi dengan pihak lain yang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan korban. Siapa itu? Yang paling dekat adalah keluarga korban. Apalagi ketika kemudian disebut bahwa misalnya keluarga korban berlatar belakang politisi, kemudian juga dari kalangan sosial ekonomi atas, maka informasi-informasi semacam itu sekali lagi membuka ruang spekulasi bahwa tidak terlalu kemungkinan bahwa pembunuhan atau dihabisinya korban oleh sang pelaku ini bersangkut paut dengan status sosial ekonomi maupun pekerjaan orang tua korban. Baik. Terima kasih atas perspektif dan insight dari psikolog forensik Reza Indragiri di Kompas Petang sore ini. Terima kasih, Bung Reza. Pasca bencana banjir bandang, sejumlah jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Sawang, Aceh Utara terputus. Informasinya usai jeda hanya di Kompas Petang. Saudara, pasca bencana banjir bandang, sejumlah jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Sawang, Aceh Utara terputus. Inilah visual pantauan udara jembatan gantung yang menghubungkan desa Rambong Payong dan Lok Bayu di Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Jembatan gantung ambruk ke sungai sehingga akses terputus. Banjir bandang yang menerjang Kecamatan Sawang juga menyapu bersih permukiman warga yang berada di bantaran sungai. Permukiman warga yang hilang berubah menjadi bagian dari area sungai. Ini jembatan akses menuju ke Lok Bayu. Ya, ini sudah putus disapu air. Banjir kemarin yang terjadi menghubungkan jembatan gantung yang menghubungkan antara dua kampung di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Akses ke Lok Bayu harus memutar ke Gandapura lewat Biren untuk mengakses kampung yang ada di dalam. Selama ini daerah ini masih terisolir dan? Ya, di dalam kita harus memutar ke Lebu, kemudian bisa mengakses ke Lok Bayu.
Akibat ambruknya jembatan penghubung antar desa, warga kesulitan menjalankan aktivitas. Untuk menyeberang ke desa lain, warga harus menggunakan rakit. Penyeberangan dilakukan secara gotong royong, warga bersama polisi. Di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, anggota TNI mengevakuasi ibu hamil terdampak bencana ke rumah sakit terdekat. Karena akses jalan menuju jembatan dari Batu Busua, Kecamatan Pauh, Kota Padang terputus, evakuasi dilakukan melalui Sungai Batang Kuranji. Putusnya akses pasca bencana menghambat aktivitas warga. Pasca bencana, warga bersama polisi gotong royong membersihkan lumpur sisa bencana di Masjid At-Taqwa yang berada di Desa Blang Reling, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Pembersihan lumpur dilakukan untuk mempercepat pemulihan fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan keagamaan masyarakat. Selain masjid, warga bersama polisi juga membersihkan berbagai fasilitas umum terdampak bencana seperti sekolah dan puskesmas. Penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh terus dikebut pemerintah. Sejak awal bencana terjadi, Presiden Prabowo menginstruksikan agar penanggulangan bencana dikerahkan secara optimal. Hari ini Presiden Prabowo Subianto mengunjungi korban bencana di Sumatera Barat. Lokasi pertama yang dikunjungi Presiden adalah posko pengungsian di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Di hadapan pengungsi, Prabowo juga mengungkapkan kegembiraannya karena rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun. Prabowo meminta pembangunan hunian sementara selesai dalam sebulan agar nantinya para korban bencana di Agam tidak perlu lagi tinggal di tenda. Rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara sebulan supaya ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah tidak perlu tinggal di tenda. Kemudian segera sesudah itu kita akan bangun hunian tetap. Sudah lihat cukup bagus. Tak hanya di Sumbar, pada 12 hingga 13 Desember lalu, Presiden juga memantau langsung kebutuhan warga terdampak bencana di Aceh dan Sumatera Utara. Presiden memastikan langsung kondisi pengungsian dan kebutuhan warga terdampak bencana dapat terpenuhi secara optimal. Sejak bencana terjadi, setidaknya ada 3 kali kunjungan Presiden ke lokasi bencana. Meski pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional, namun Presiden Prabowo Subianto sejak awal memastikan dan menginstruksikan jajarannya untuk mengerahkan setiap sumber daya negara bagi bencana di Sumatera. Sementara itu, sejak bencana menerjang 3 pekan lalu, sejumlah warga di Aceh Tamiang, Aceh, mengaku masih kesulitan mendapatkan air bersih. Infrastruktur yang rusak akibat lumpur juga menyulitkan warga untuk beraktivitas. Ini di pinggir jalan, rumah saya belum bisa ditempati karena lumpurnya sangat dalam. Sekarang kami harapkan ya Bu, kami butuh selimut, kami butuh istilahnya butuh selambu, nyamuk cukup banyak. Warga terdampak bencana berharap pemulihan bisa lekas dilakukan, termasuk membuka akses bantuan seluas-luasnya agar kebutuhan warga bisa tercukupi secara merata. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sudah 3 kali Presiden Prabowo meninjau lokasi bencana di Sumatera. Presiden telah memerintahkan jajarannya untuk all out untuk mengatasi bencana ini. Seberapa besar pengaruh kedatangan ke lokasi bencana dan proses percepatan pemulihan di lokasi bencana Sumatera? Apa pesan yang ingin disampaikan Presiden lewat kedatangannya ke lokasi bencana di Sumatera? Kita akan membahasnya bersama anggota Komisi 2 DPR fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan juga peneliti Posdem Universitas Andalas Ferry Amsari. Selamat sore Bapak-bapak, semoga sehat-sehat selalu. Selamat sore,
Ya, Amin. kita ke Alhamdulillah. Bang Doli. Bang Doli, untuk saat ini sudah 3 pekan, kemudian Presiden juga telah 3 kali mengunjungi Aceh, 3 kali mengunjungi Sumatera Utara, dan saat ini di Sumatera Barat. Porsi saat ini adalah percepatan dan pemulihan, selain memberikan bantuan langsung pada warga. Seperti apa Anda melihat bahwa situasi saat ini percepatan dilakukan oleh pemerintah? Iya, saya kira ini satu tindakan yang konkret ya. Jadi Presiden hands on, jadi mengambil alih langsung proses penanggulangan bencana yang ada di 3 provinsi itu. Dan tadi seperti diketahui, ya sudah berkali-kali sebetulnya bolak-balik mundar-mandir, dan tidak hanya seorang presiden, tapi kehadiran presiden itu kan pasti diikuti menteri-menterinya, dan kemudian ketika presiden pulang pun menteri-menterinya juga saling bergantian. Nah, jadi artinya perhatian terhadap masyarakat kita di sana itu cukup serius dilakukan oleh pemerintah kita ya. Nah, saya waktu itu kan juga sempat ada diskusi ya tentang apakah perlu penetapan status status bencana nasional atau tidak gitu ya. Nah, menurut saya dengan kehadiran presiden yang sudah berkali-kali dan menunjukkan atensi penuhnya itu, saya kira perdebatan itu menurut saya menjadi tidak penting. Nah, yang penting adalah apa yang kemudian dilakukan oleh presiden ini itu ditindaklanjuti oleh jalan tingkat berikutnya, dan kemudian bisa terlihat progresnya. Nah, kita bisa bagi ya. Dulu misalnya di awal-awal bencana itu tentu yang diupayakan adalah penyelamatan manusianya ya. Dan kalaupun kemudian ada korban jiwa, ya itu diketahui, dicari, ada yang hilang dicari, dan kemudian diurus dengan baik. Ya. Nah, sekarang ini kan tahapan pemulihan ya, pemulihan pasca bencana yang nanti kemudian ditindaklanjuti, ada mungkin daerah-daerah yang sudah masuk tahap rehabilitasi. Baik, kami tangkap poinnya. Nah, ini ya Bang perencanaan Doli. yang Kami harus ke dilakukan, ya. Bang Ferry. Bang Ferry, sekarang saat ini situasinya 159 terdata meninggal dunia, dan tadi kata Bang Doli tidak penting lagi status bencana nasional karena Presiden hands on atau turun langsung dan juga mempercepat dengan bantuan. Seperti apa Anda memandang bahwa saat ini ada polemik terkait dengan status bencana nasional ini demi mempercepat bantuan, terutama bantuan dari internasional? Ya, pertama kalau berdasarkan undang-undang bencana ya, status itu kan punya indikator, dan kita ketahui bahwa indikatornya itu sudah terpenuhi untuk dinyatakan sebagai bencana nasional, misalnya jumlah korban gitu ya, dampak dan lain-lain, yang bagi saya penting untuk bisa mengetahui sejauh mana tindak lanjut dalam proses penanganan ini, karena begitu ditetapkan sebagai bencana nasional dan itu tanggung jawabnya beralih kepada pemerintah pusat, baik kemudian fungsi koordinasi penanggulangan maupun sebagai pemimpin penanggulangan itu sendiri. Dan kita ketahui lah beban anggaran ini tentu akan kembali kepada pusat, yang menurut saya di sana letak permasalahannya ya, karena kebutuhan anggaran yang sangat minim, keberadaan anggaran yang sangat minim, sementara kebutuhan anggaran sangat besar. Kedua, kedatangan presiden itu kan menyembuhkan luka psikologi di tempat yang dikunjungi presiden, tetapi tidak akan pernah secara utuh menyembuhkan luka itu, apalagi yang tidak didatangi. Nah, saya tidak melihat ya peran presiden yang sangat strategis terkait penanggulangan ini. Sampai hari ini presiden tidak menjelaskan apa strateginya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dalam penanggulangan bencana. Bagaimana komposisi beban penanggulangan itu, baik yang diberikan kepada BNPB, kepada pemerintah daerah, kepada Badan SAR, dan masyarakat sipil. Presiden sama sekali tidak mampu menjelaskan ke publik angka-angka yang relevan. Misalnya, dia tidak pernah menjelaskan dari jumlah rumah yang rusak parah, kira-kira negara akan melakukan peran apa. Dari banyaknya jalan yang putus, negara akan melakukan apa. Kira-kira dari jumlah orang-orang yang kemudian terkena dampak mentalitasnya, apa peran negara untuk melakukan healing. Presiden kan tidak mungkin hanya sekedar makan di tempat pengungsian, karena itu juga bukan jatah presiden harusnya itu. Tetapi bagaimana presiden memastikan
agar makanan dan kebutuhan logistik orang-orang yang berada di daerah-daerah belum tersentuh betul-betul sudah mampu diberikan oleh negara. Ya, untuk saat ini ada bantuan personel dikerahkan dan juga ada bantuan Huntara, namun tentu unitnya masih dalam penggodokan dan juga masih dalam penetapan melihat dari dampak 3,2 juta warga yang terdampak akibat banjir bandang. Lalu seperti apa Bang Doli? Tadi Bang Ferry menyatakan bahwa ini belum ada langkah strategik, terutama untuk rehabilitasi ke depan dan pemulihan lebih menyeluruh. Iya, saya tadi mengkoreksi sedikit ya. Saya belum mengatakan apakah kita berhenti atau tidak menetapkan status bencana nasional atau tidak. Tapi setidaknya hari ini ya sambil misalnya orang menunggu, katakanlah begitu ya, kita menunggu apakah memang masih perlu untuk ditetapkan status bencana. Setidaknya pemerintah, khususnya presiden, itu sudah mengambil langkah-langkah yang menurut saya langkah-langkah taktis ya. Nah, dan saya yakin ya ketika seorang presiden datang di sana, ada gubernur, ada bupati gitu ya, ada stakeholder yang lain ya, masyarakat didengarkan langsung. Ya saya berkeyakinan sekali sebetulnya pasti akan sudah ada pembicaraan-pembicaraan yang lebih konkret bicara tentang bagaimana mengatasi atau langkah-langkah berikutnya seperti apa. Menarik kalau tadi Anda bilang bahwa bantuan asing itu tetap diperlukan juga, maksud Anda? Atau dengan status itu bantuan diperlukan? Nah kan begini, sekarang kan kalau status bantuan asing itu, saya juga begini ya, saya berupaya memahami ya apa yang atau menjadi latar belakang pemerintah khususnya presiden ya. Kan berkali-kali mengatakan, Pak Presiden mengatakan bahwa kita negara yang besar. Ya, kalaupun kemudian kita diterpa masalah, diuji oleh bencana, kita harus yakin kita bisa menyelesaikannya dengan tangan sendiri, kira-kira begitu. Nah itu yang sekarang ditunjukkan oleh Presiden. Ya, dan saya kira keyakinan itulah yang membuat kenapa sampai sekarang masih penuh pertimbangan diangkatnya status nasional bencana ini secara nasional gitu ya, supaya menunjukkan bahwa dan itu dikonkretkan langsung bahwa memang langsung presiden turun berkali-kali ke sana menunjukkan bahwa memang ya walaupun Indonesia juga kerap menyelesaikannya. aktif ya untuk memberikan bantuan pada saat negara sahabat tengah dilanda bencana dan juga saat ini beberapa negara membangun solidaritas untuk membantu Indonesia, namun saat ini terbentur oleh peraturan. Untuk saat ini Bang Ferry, menurut Anda apakah langkah strategis itu juga perlu ditampilkan dengan berkantor di lokasi bencana dan juga menentukan langkah-langkah yang langsung di mata Presiden melihat situasi di sana? Ya, tentu pertimbangan berkantor di lokasi itu bicara soal bagaimana menanggulangi bencana yang secara teknis bisa dilakukan oleh Presiden dengan anak buahnya yang sangat banyak. Kalau sekedar pergi makan, menjelaskan siapa menteri yang hadir, saya rasa juga tidak diperlukan. Koordinasi tetap bisa dilakukan dari Jakarta sepanjang betul arah itu tepat sasaran. Kedua, kita tahu ada banyak kebimbangan besar Presiden dalam konteks kasus penanggulangan bencana ini. Misalnya anggota kabinet bahkan para politisi menyampaikan bahwa itu bantuan yang dikumpulkan oleh personal orang-orang warga negara itu berlebihan pamerannya gitu ya. Padahal negara jauh lebih besar. Kedua, bantuan asing kita sanggup. Ini kan bicara soal gengsi saja. Tidak bicara soal kebutuhan warga negara yang secepatnya untuk dapat menjalani proses hidup berikutnya. Jadi kenapa pembicaraan yang terlihat lebih banyak gengsi seorang presiden? Bagi saya pemimpin yang baik itu adalah yang akan menyampaikan, bahkan dia akan memohon. Maksudnya Anda menilai bahwa Presiden belum menyerap aspirasi dari masyarakat gitu? Ya, dia akan memohon-mohon kepada warga asing, negara asing, bantu warga negara saya kalau memang ini membebani warga negaranya. Apalagi kita hidup bertetangga, prinsipnya politik bebas aktif. Kenapa kemudian tidak ada keinginan untuk menerima bantuan itu kalau memang tidak sanggup? Bagi saya, jangan utamakan gengsi sementara pertaruhan yang adalah nasib warga negara. Baik,
Kita nantikan bagaimana komitmen pemerintah untuk mempercepat memberikan bantuan terutama yang terdampak dan juga yang terisolasi hingga saat ini untuk mendapatkan bantuan makanan, medis dan juga obat-obatan. Terima kasih sekali lagi Bang Ferry Amsari, peneliti Poska Universitas Andalas, dan juga Bang Ahmad Doli Kurnia, anggota Komisi 2 DPR fraksi Partai Golkar. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang memanggil istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Atalia Praratya dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Informasinya usai jeda. Saudara, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan 10 tersangka lainnya hari ini menjalani pelimpahan berkas perkara dan barang bukti tahap 2 kasus dugaan pemerasan dalam proses pengurusan ketiga di K3, maksud kami di Kemenaker. Tampil nyentrik, Noel pun menyatakan siap menghadapi sidang. Ya, terima kasih. Hari ini sudah kawan media semua. Dengan tangan terborgol, mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 tersangka dugaan pemerasan dalam proses pengurusan K3 di Kemenaker menjalani pelimpahan berkas perkara dan barang bukti ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai syarat untuk dalam persidangan. Immanuel Ebenezer yang biasa disapa Noel mengaku siap menjalani persidangan. Hari ini sudah P21, tinggal kita nunggu jadwal sidang. Gitu. Salam hormat buat kawan-kawan media semua. Serius. Ada penerimaan lain habis ini dari mana ya? Nggak tahu saya kalau soal itu. Ya, kabelnya. Makasih deh ya semua ya. KPK membuka peluang memanggil istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Atalia Praratya dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penyidikan kasus tindak terpengaruh dengan proses perceraian RK dan Atalia berkaitan dengan pemisahan harta antara Ridwan Kamil dan Atalia sebagai konsekuensi perceraian. KPK akan memanggil Atalia jika memerlukan konfirmasi atau penjelasan dalam mengusut aliran dana maupun aset yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi Bank BJB. Budi menegaskan KPK berpegang pada prinsip follow the money dalam setiap penanganan perkara. Basisnya adalah follow the money. Kita akan telusuri, kita lacak aset-aset yang mengalir ya, dari substansi perkaranya ya, yang berangkat dari dana non budgeter di pengadaan iklan di BJB ini, mengalirnya kemana saja, ke siapa saja, dan untuk apa saja. Memanggil Atalia ini sebagai saksi, Mas? Ya. Setiap kemungkinan itu selalu terbuka sesuai dengan kebutuhan proses penyidikan. Jika memang dibutuhkan keterangan dari para saksi, tentu penyidik akan melakukan pemanggilan. Saya sebenarnya senang karena ini saya tunggu-tunggu untuk memberikan klarifikasi. Saya siap dan mendukung KPK memberikan informasi seluas-luasnya terkait apa yang menjadi perkara di BJB. KPK mendalami keterlibatan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. KPK menemukan dugaan aliran dana non-budgeter senilai 200 miliar rupiah yang salah satunya mengalir ke Ridwan Kamil. KPK juga menemukan keterkaitan aliran dana dengan aset milik RK yang diduga bersumber dari dana non-budgeter itu. Dana non-budgeter ini bersumber dari sebagian anggaran yang semestinya digunakan untuk belanja iklan di BJB. Tapi sebagiannya sekitar 50% ya, ada 200-an miliar begitu, itu masuk ke dana non-budgeter yang dikelola di Korsek BJB, di mana dana non-budgeter ini mengalir ke sejumlah pihak gitu kan. Nah, di antaranya yang ditelusuri dan diduga adalah mengalir ke saudara RK, sehingga KPK kemudian melakukan penyitaan.
Sementara itu, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku tidak tahu menahu soal korupsi di Bank BJB. Namun saat dikonfirmasi mengenai temuan dana non-budgeter yang ditemukan KPK, RK bilang tidak tahu, itu dana pribadi dan tidak terkait dengan perkara ini. Aksi korporasi dari BUMD ini itu adalah dilakukan oleh teknis mereka sendiri. Gubernur hanya mengetahui aksi korporasi BUMD ini kalau dilaporkan, satu oleh direksi, dua oleh komisaris selaku pengawas, tiga oleh kepala biro BUMD atau menteri BUMN-nya kan. Tiga-tiga ini tidak memberi laporan semasa saya jadi gubernur. Makanya kalau ditanya saya mengetahui, saya tidak tahu. Apalagi terlibat, apalagi menikmati hasilnya dan lain sebagainya. Tidak mengetahui, maka semua yang pernah rame semua adalah dana pribadi. Dana pribadi sendiri tidak ada hubungan dengan perkara yang dimaksud. Sebelumnya KPK sudah menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus ini, salah satunya rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selain menyita dokumen, KPK juga menyita kendaraan milik Ridwan Kamil. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 tersangka termasuk mantan Dirut BJB Yudi Renaldi dan Divisi Korsek BJB Widi Hartono. Tim Liputan, Kompas TV. Membahas lebih dalam soal aliran dana ke mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang diusut KPK dalam perkara dugaan korupsi di Bank BJB, kita bahas bersama pakar tindak pidana pencucian uang, Ibu Yenti Garnasi. Selamat sore, Ibu Yenti. Sehat-sehat selalu, Bu. Selamat sore, sehat selalu. Bu Yenti, kita refer ke belakang bahwa ini kasus pengadaan iklan tahun 2021-2023 dan ini ada dugaan aliran dana ke sejumlah pihak. Tadi KPK sudah menggeledah pada bulan Maret lalu dan juga telah memanggil RK pada Desember awal kemarin. Lalu saat ini bagaimana KPK bisa menelusuri aliran-aliran dana ini dari dana non-budgeter bernilai 200 miliar rupiah? Ya, terima kasih. Ini kan agak lama ya, sekarang KPK lambat ya. Padahal korupsi itu kan harusnya cepat. Cepat itu bukan berarti nggak hati-hati gitu ya. Karena memang amanahnya adalah kasus-kasus korupsi itu didahulukan dengan kasus lain dan cepat. Apalagi kalau kerugiannya itu adalah kerugian negara. Dalam hal ini juga berkaitan dengan kemungkinan yang akan ditelusuri, itu berarti KPK sudah berbicara TPPU. Karena kalau KPK hanya berbicara tentang korupsi itu tidak menelusuri seperti itu ya. Jadi biasanya kalau KPK hanya korupsi itu adalah walaupun dia mencari tapi meminta keterangan dari tersangka atau terdakwa dan tentang harta kekayaannya dan harta kekayaan keluarganya. Itu korupsi dulu ketika belum mempunyai undang-undang pencucian uang. Tapi setelah tahun 2002, setelah kita punya undang-undang pencucian uang, strategi itu nggak usah dipakai lagi. Artinya langsung digunakan kalau memang KPK punya bukti awal bahwa ada bukti-bukti aliran dana dari hasil korupsi kemana-mana, harusnya KPK langsung menggunakan TPPU. Artinya gini, yang korupsi itu ketika mengalirkan uang hasil korupsi, yang diduga korupsi itu mengalirkan uang hasil korupsinya, dia kena TPPU aktif, dan siapapun itu yang menerima itu akan diterapkan TPPU pasif gitu. Jadi KPK harusnya tegas bahwa KPK sedang mendalami juga korupsi dan TPPU-nya gitu. Kenapa ya KPK tidak seperti itu, tidak seperti Kejaksaan Agung, karena nonsens sekali gitu ketika akan memeriksa orang lain yang tidak terlibat korupsi tapi diduga terlibat menerima hasil kejahatan, menerima aliran korupsi, itu namanya TPPU. Ya. Okay. Kenapa tidak disebutkan seperti itu? Nah, untuk saat ini KPK tengah menyelidiki potensi pemisahan aset untuk mengaburkan aliran dana ke RK. Lalu seperti apa pengamatan Anda? Ya kan ada beritanya juga bahwa yang dikhawatirkan ke istrinya. Jadi TPPU pasifnya itu memang untuk orang-orang terdekat. Karena bagaimanapun juga secara moral siapapun, maupun itu istri atau suami seseorang yang jadi tersangka atau terdakwa, tidak boleh menikmati hasil kejahatan. Ketika kita masuk rejim anti pencucian uang, itu kita sudah bicara tentang kita sudah bicara tentang TPPU. Itu yang harusnya
dipahami oleh KPK gitu. Ya, ya. Dan saat ini sebenarnya KPK telah memeriksa dan juga saat pemeriksaan RK menyatakan bahwa dia tidak mengetahui terkait dengan kegiatan corporate secretary dari BUMD terutama BJB terkait dengan dana non-budgeter 200 miliar lebih ini. Dari pengamatan Anda sebenarnya bagaimana wewenang dari seorang gubernur untuk mengetahui adanya aktivitas terkait dengan pengadaan iklan terutama di Provinsi Jawa Barat? Sejauh ini kan KPK sudah lama sekali mulai Maret sampai sekarang. Saya kira KPK sudah pasti mempunyai bukti tentang itu. Pak KPK mempunyai bukti awal tentang yang bersangkutan ya, walaupun ini semua kan belum ada yang ditahan, baru Ridwan Kamil juga hanya saksi, tetapi harusnya segeralah KPK jangan ragu-ragu ya, ini masyarakat itu sudah mulai sangat curiga bahwa kalau pelaku-pelakunya itu adalah orang-orang tinggi, orang-orang yang punya, apalagi ada keterkaitan dengan perpolitikan, itu kok enggan gitu. Dan ini jelek sekali ya untuk foto potret pemberantasan korupsi kita gitu. Itu yang mestinya KPK bisalah menjadi harapan kita. Apalagi kita baru saja kan hari anti korupsi tanggal 9 Desember kemarin ya, yang gaungnya tidak bergaung dan kemudian sekarang ini juga lambat sekali ya, banyak kasus-kasus yang ditunggu oleh masyarakat. Kalau memang penegak hukum Indonesia memang betul-betul penegak hukumnya itu akan memberantas korupsi, ya tentunya korupsi-korupsi yang sudah jadi PR di masa lalu, tahun-tahun lalu itu harus segera, dan berkaitan dengan uang hasil korupsinya itu kejar pakai TPPU, jangan ragu-ragu. TPPU untuk apa kita punya TPPU? Baik, kita nantikan bagaimana langkah cepat KPK untuk menangani kasus dugaan korupsi pengadaan iklan BUMD atau Bank BJB di Provinsi Jawa Barat tahun 2021 hingga 2023. Sekali lagi terima kasih perspektifnya Ibu Yenti Garnasi, pakar tindak pidana pencucian uang di Kompas Petang. Saudara, Polda Metro Jaya membongkar tempat aborsi ilegal di sebuah apartemen di Jakarta Timur yang berpraktik sejak 2022. Saudara, Polda Metro Jaya membongkar tempat aborsi ilegal di sebuah apartemen di Jakarta Timur yang berpraktik sejak 2022. Penyidik Polda Metro Jaya menggerebek sebuah unit apartemen di Jakarta Timur yang diduga menjadi lokasi praktik aborsi ilegal. Di lokasi ini polisi menangkap 5 tersangka. Diduga ada 361 orang memanfaatkan praktik ilegal ini. Dari terbongkarnya praktik aborsi ilegal di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Timur, Polda Metro Jaya menangkap 5 tersangka utama pelaku praktik aborsi ilegal dan 1 tersangka yang menggunakan jasa klinik. 5 tersangka ini memiliki peran masing-masing, yakni eksekutor aborsi, lalu asisten eksekutor, kemudian ada admin sekaligus sopir antar jemput pasien, seorang penyewa apartemen, dan juga seorang pengelola website dan promosi. Modus para pelaku menjalankan praktik aborsi ilegal ditawarkan melalui website mereka. Penyidik juga mengungkap, lokasi praktik selalu berpindah-pindah, bahkan hanya hitungan harian atau mingguan. Kemudian dari barang bukti yang diamankan, penyidik juga mendapatkan sebanyak 361 nama yang diduga menjadi pasien aborsi ilegal. Tentu modus yang mereka lakukan adalah mereka membuat website, kemudian dihubungkan dengan admin, ya, kemudian di website tersebut, ya, seolah-olah praktek ataupun klinik tersebut seolah-olah itu berizin dan dikelola oleh seorang dokter. Kemudian kami melakukan olah data yang ada di handphonenya admin. Dari olah data tersebut kami menemukan nama-nama pasien sebanyak 361 pasien. Tentu ini masih kami lakukan pendalaman apakah 361 ini benar melakukan aborsi di praktek aborsi ilegal tersebut atau tidak. Ini sedang berproses.
pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bilang praktik aborsi ilegal kerap kali membahayakan keselamatan pasiennya. Aborsi ilegal khususnya bagi para korban kekerasan seksual ini sangat berbahaya. Sekali lagi sangat berbahaya karena memiliki prosedur yang tidak aman yang dapat mengancam keselamatan jiwa, kesehatan reproduksi, bahkan kesehatan mental. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk mencari kemungkinan terlibatnya pelaku lain. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, usai gelar perkara khusus kasus ijazah, tim kuasa hukum justru mempertanyakan proses penetapan tersangka terhadap Roy Suryo. Perbincangannya kami hadirkan selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Saudara, tim kuasa hukum Roy Suryo CS mengaku gelar perkara khusus yang dilakukan penyidik pada Senin lalu tidak sesuai harapan. Pihak Roy juga mempertanyakan penetapan 3 orang sebagai tersangka, padahal belum pernah diperiksa terkait pokok perkara yang diadukan Jokowi. Hal ini disampaikan tim kuasa hukum Roy Suryo CS dalam konferensi pers hari ini. Dalam pernyataannya, kubu Roy menyinggung soal gelar perkara khusus yang tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan saat gelar perkara di Mabes Polri. Selain itu, penerapan pasal pemalsuan dokumen Undang-Undang ITE menurut mereka adalah kehendak dari Jokowi. Pihak Roy juga mempertanyakan penetapan 3 orang sebagai tersangka, padahal belum pernah diperiksa terkait pokok perkara yang diadukan Jokowi. Selain ijazah Joko Widodo, jadi kami menduga tadinya akan ada gelar bukti yang dijejer sehingga kami bisa melihat. Ya, tetapi ternyata tidak, hampir sama repetisi apa yang terjadi di Barreskrim Mabes Polri, ya ini hanya mendeskripsikan kasus dan apa saja yang sudah dilakukan oleh penyidik. Dan dalam kesempatan itulah Pak Roy yang kemarin konferensi pers menyatakan ternyata pasal-pasal yang sebelum ini dibantah oleh Joko Widodo tidak dilaporkan. Dari LP yang diterima oleh saudara Joko Widodo terbukti bahwa seluruh pasal itu memang diketahui dan dikehendaki oleh saudara Joko Widodo karena dia teken juga di bukti LP-nya begitu. Selanjutnya kami juga sudah sampaikan kritik soal bagaimana ada 3 orang yang ditetapkan tersangka padahal substansi pemeriksaannya belum masuk kepada perkara atau pokok-pokok peristiwa apa yang dipersoalkan oleh penyidik sehingga ketiga orang ini naik menjadi tersangka. Siapa saja? Pertama, Kurnia Triroyani, kedua, Rizal Fadilah, ketiga, Roy Suryo. Fotonya saja itu sangat kontras kemarin. Foto yang sangat kontras itu tidak bisa dihasilkan dengan apalagi dengan kualitas sudah 40 tahun lebih. Sebenarnya kami sudah menduga ya, ditunjukkan pun pasti ribut lah. Usai penyidik Polda Metro Jaya memperlihatkan ijazah asli Jokowi kepada Roy Suryo CS, hal itu bukannya mengubah keyakinan kubu Roy, melainkan menambah keyakinan jika ijazah Jokowi adalah palsu. Menurut Roy, pas foto di ijazah Jokowi yang diperlihatkan saat gelar perkara khusus hari Senin lalu bukan cetakan tahun 80-an. Pasalnya dari segi warna masih sangat terang. Nih ya, sudah sejak tahun 95, saya itu juara 1 fotografer nasional pada saat itu untuk ini menterinya waktu itu masih Pak Yub Afe. Jadi saya bisa tahu foto itu asli dicetak dari kertas warna atau foto itu reprinting lagi. Fotonya saja itu sangat kontras kemarin. Foto yang sangat kontras itu tidak bisa dihasilkan dengan apalagi dengan kualitas sudah 40 tahun lebih. Foto dari coba lihat ijazah-ijazah yang lain, teman-teman yang lain. Itu pasti sudah memudar karena kemis, karena kualitas kimia. Kalau foto yang tidak memudar itu berarti cetakan baru. Di pihak lawan, kuasa hukum Jokowi, Rifai Kussumanegara mengaku tak heran dengan sikap Roy CS yang terus menolak mengakui keaslian ijazah Jokowi. Menurutnya, dari gelar perkara khusus, pernyataan Roy soal tidak adanya watermark dan emboss UGM di ijazah Jokowi sudah terpatahkan.
Sebenarnya kami sudah menduga ya, ditunjukkan pun pasti ribut lah gitu. Jadi nggak ada manfaatnya juga. Cuma kemarin karena Pak Direskrim mengambil kebijakan untuk menunjukkan, ya kita oke-oke aja. Karena kita nggak takut kok. Sudah diperiksa lapor juga, itu barang asli ya. Dan yang menarik satu, minggu lalu Mas Roy Suryo di tempat ini juga menyatakan bahwa ijazah itu harus ada watermark dan emboss. Nyatanya barang itu ada. Jelas terlihat ya. Bisa dilihat. Ada. Nah, itu kembali lagi semua orang melihat itu kok. Kemarin semua yang keluar dari ruang gelar juga diwawancara mereka melihat itu. Nah, sekarang disangkal oleh beliau. Sebelumnya dalam wawancara eksklusif Kompas TV, Jokowi kembali mempersilahkan kubu Roy untuk membuktikan keyakinan mereka di pengadilan. Mantan wali kota Solo ini pun berjanji akan membawa semua ijazah jenjang pendidikannya di pengadilan nanti. Hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan, yaitu yang saya tunggu itu coba dibuktikannya seperti apa. Dan itu akan lebih baik kalau pembuktiannya itu di pengadilan. Sejumlah pihak seperti UGM dan Bareskrim Polri sudah menyatakan ijazah Jokowi identik dengan ijazah alumni Fakultas Kehutanan angkatannya Jokowi. Namun hal tersebut sama sekali tak mengubah keyakinan kubu Roy CS jika ijazah Jokowi 99,9% palsu. Tim Liputan Kompas TV. Gelar perkara khusus kasus fitnah ijazah Jokowi tak juga meredam tudingan ijazah palsu oleh kubu Roy Suryo. Sementara Jokowi mempersilahkan Roy Suryo CS untuk membuktikan di mana letak palsunya ijazah Jokowi di pengadilan nanti. Kita bahas polemik ini bersama tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo yang sudah hadir di studio, dan juga koalisi relawan Jokowi dan Prabowo Gibran, Bang David Pajung yang juga hadir di studio. Selamat sore Bang David, Mas Roy, terima kasih bergabung bersama kami di Kompas Petang. Mas Roy, ini yang menjadi ketertarikan saya, ketertarikan kami adalah ketika pas foto ijazah Pak Jokowi yang Anda yakini bukan cetakan di tahun tersebut. Iya. Mengapa? Gini, pada dialog sebelumnya sama Mbak Cindy, waktu itu saya ceritakan bahwa saya itu bukan hanya tukang utak-utik komputer ya, atau bukan pengamat telematika saja. Saya kan dulu berangkat dari seorang fotografer. Nih, waktu itu tak tunjukin gambar ini. Nah, ini tahun 95 loh Mbak. 95 itu saya juara nasional fotografi, juara 1. Oke, kaitannya langsung. Saya sudah berkutat dengan peralatan mencetak fotografi itu semenjak SMP saya bahkan nyetak. Jadi artinya langsung poinnya kita dalam mencetak foto zaman dulu masih pakai seluloid, kemudian cetaknya pakai kertas biasa, itu harus melalui developer, fixer, air dan lain-lain. Dan hasil fotonya, nih contohnya kayak gini. Ini adalah contoh ya, meskipun ini saya blur, tapi sudah mulai memudar. Ini ijazah dari lulusan UGM Fakultas Kehutanan tahun 85. Ya, bulan Mei ini ya. Jadi artinya hasil fotonya tuh sudah mulai memudar. Nah, coba kita bandingkan dengan yang kemarin bahkan yang kemarin itu lebih jelas lagi dari ini. Ini yang disebut-sebut hasilnya. Coba ditahan Jokowi dulu Mas Roy. Ya, oke, saya tahan dulu ya. Yang disebut-sebut sebagai? Sebagai ijazah milik Joko Widodo. Tapi Mas Roy kan nggak boleh memegang ijazah tersebut, tidak bisa menelisik secara lebih dekat lagi. Justru itu saya bilang kenapa saya tadi cerita pengalaman saya sebagai fotografer tuh mungkin sudah lebih dari 50 tahun. Sebagai tukang cetak tuh mungkin udah 40 tahun. Kita bisa tahu lah kualitas cetakan, apakah itu chemis, kualitas kimia, atau itu adalah printing baru. Buktinya kalau itu bukan cetakan lama seperti yang Anda sampaikan apa? Terlalu kontras. Terlalu kontras. Bahkan salah seorang ahli analog forensik ya, Prof. Tono Saksono yang hadir, dan Prof. Tono pun mengakui beliau sudah sudah sepuh ya. Tapi Prof. Tono yang sudah mulai itu jujur, namanya profesor jujur, sudah mulai ada kekurangan sedikit ada glukoma gitu. Masih bisa, Mas kok kontras sekali ya gitu. Bagi saya itu nggak masuk akal. Apalagi kalau kita lihat foto ya. Nah, ini mumpung saya ingat nih ya gitu. Ini biasanya dipertanyakan, apakah Anda ada suami yang masih nyimpen foto istri? Gitu. Ini menunjukkan kasih sayang kita pada istri. Lihat, ini aja kan sudah ini cetakan tahun berapa? Ini cetakan tahun 95. Oke, tapi kan Anda tidak bisa menyentuh foto ijazah cukup tersebut. Dilihat, Mbak. Ini kan juga dilihat aja kan tampak kalau ini sudah mulai memudar. Kan ya. di dompet Mas gitu. Roy terus kegesek.
Apa? Enggak, justru itu karena aman di dalam. Ini kalau yang kegesek aja, nah kayak gini. Ini masih agak baru, ini tahun 2000 kalau ini. Ya, artinya apa? Artinya foto-foto ini itu menunjukkan kalau misalnya kita tuh pakai foto yang dicetak waktu itu, asumsinya 85 ya. Ya. Adalah hasilnya setara dengan ini. Artinya nanti 10-20 tahun ini sudah timbul yang namanya ada proses, kemudian mulai ada blouse, ada proses namanya pengurangan warna, kontrasnya berkurang. Coba deh Mbak Cynthia atau pemirsa Kompas TV, lihat foto-foto album kenangan lama yang masih dicetak zaman cuci cetak, zaman lama lagi namanya after. Wah, zaman after dulu. Pasti hasilnya. Gimana Bang David menjawab tudingan Mas Roy meskipun tidak menyentuh tapi dilihat secara kasat mata bahwa menudingnya pasti tetap palsu gitu? Palsu, 99,9% palsu. Jadi saya sih dari dulu memaklumi ya kalau Mas Roy ngomong soal itu. Tetapi saya mau kembalikan lagi ke proses awal bahwa substansi yang Mas Roy tuntut itu apa? Apakah pemalsuan ijazah, cetak ulang ijazah, masalah kertas foto atau masalah proses pendidikan kan? Karena terminologi saya udah berkali-kali ketemu Mas Roy diskusi di berbagai media TV, saya bilang kalau kita baca di Permen 50, saya catat di sini Dikbud-Ristek 50 tahun 2024 itu terminologi atau definisi dari ijazah itu keaslian adalah sebuah penghargaan ya. Ijazah itu simbol penghargaan terhadap proses formal yang dilewati oleh seseorang pada institusi resmi yang disahkan oleh negara dari awal sampai akhir. Jadi ahli pendidikan. Ditahan dulu Mas Roy. Ya. Jadi ijazah itu adalah sebuah selembaran penghargaan kepada proses itu. Pertanyaannya adalah nggak mungkin lembaran penghargaan dalam bentuk ijazah itu terbit kalau proses itu ilegal, proses itu cacat, proses itu nggak dilalui dari awal sampai akhir. Nah, Pak Jokowi kan sudah berkali-kali bahkan kesaksian semua lembaga-lembaga formal mulai dari UGM, KPU, Kementerian Pendidikan, bahkan Bareskrim Polri sudah mengatakan itu nggak ada pemalsuan, nggak ada, semuanya legal. Legal itu artinya sah proses itu. Yang kedua, kalau Mas Roy tadi menjelaskan soal buramnya foto, itu kan pertama, kalau dibilang fotonya Pak Jokowi di ijazah itu masih terang benderang. Sangat terang, terlalu masih, terang. Ya, sangat terang, masih cerah. Karena pertama gini, itu pencetakan foto ijazah itu memang kualitas kertasnya itu harus kualitas terbaik. Sama dengan, saya asumsikan dengan mencetak uang itu harus kualitas terbaik. Karena air apa segala macam dia harus tahan terhadap luntur apa segala. Karena ijazah itu adalah sebuah stempel legal dari sebuah proses yang akan dimanfaatkan orang ini dalam kehidupannya sepanjang seumur hidup. Bahkan orangnya pun sudah meninggal, ijazahnya itu masih banyak yang awet. Tapi kalau dari tahun 85, menurut 85, menurut Anda masih memungkinkan? Masih memungkinkan tergantung bagaimana seseorang menyimpan ijazah itu. Suhu yang terjaga, dilaminating tidak? Ya. Ijazah Pak Jokowi dilaminating? Kalau yang disampaikan oleh Pak Jokowi menurut versi teman-teman yang melihat, saya kan nggak hadir, saya nggak hadir. Tapi teman-teman yang melihat itu dibuka dari segel kemarin katanya itu ada proses laminatingnya di situ. Mungkin saja, mungkin saja ketika diserahkan ke penyidik ya, mungkin ketika diambil di penyidik untuk melihat semua secara forensik itu kan dilepas, bisa aja kan. Saya nggak tahu soal itu. Sobek loh, rusak dah. Tetapi gini Mas, artinya yang saya mau katakan bahwa buram tidaknya sebuah foto itu tergantung bagaimana menyimpan arsip seseorang, terjaga baik apa enggak kan. Itu terlalu kecil untuk menyatakan dari salah satu fakta bahwa foto buram atau cerah lalu mengatakan itu palsu. Itu yang saya mau. Gimana Mas Roy? Di Jogja dulu, ya karena saya hidup di Jogja ya, di tahun 80-85 hanya ada beberapa studio foto profesional yang bisa mencetak dengan bagus dan itu mahal. Namanya Huasing, kemudian Star, Duta Foto, Arta Foto. Biasanya kami mahasiswa itu biasanya nyetak foto di tempat-tempat kios foto, cetak di pinggir jalan itu loh. Ada tukang kotak-kotak itu ada. Dan itu bahan-bahan yang digunakan, larutan kimianya, itu memang sepintas muncul. Tapi itu usianya tidak akan lama, 10 tahun aja biasanya udah hilang. Saya bisa kasih contoh ya, ijazah dari Resmond Sianipar yang usianya sudah 23 tahun ijazahnya. Sekarang saja udah blur, padahal dia nyimpan dengan bagus dan dilaminating. Tergantung. Jadi, makanya kalau nyimpannya itu di bawah 20 derajat,
Ini kita bicara serius. Di bawah 20 derajat itu bisa awet. Tapi lucunya nggak imbang. Sekarang gini, saya lihat Mas David, kualitas dari Tapi kan Mas Roy nggak pegang kan? Mas Roy nggak pegang kemarin. Nggak perlu pegang. Mata saya itu mata kalau orang mata elang, mata orang kita tuh tukang cetak. Membedakan sedikit aja huruf keluar mencotot aja dulu saya tahu. Tapi Mas Roy, gitu. apa sih sebenarnya yang kualitas cetak di belakangnya dengan pas fotonya itu beda. Artinya apa? Belakangnya itu udah mulai ada burem, meskipun logonya sangat tajam. Pas fotonya sangat tajam, pas foto sangat tajam itu. Saya sekarang hakul yakin 99,9% tidak mungkin itu cetakan tahun 85. Jika Anda bersikeras bahwa ijazah tersebut adalah ijazah palsu, pembuktian substantifnya apa? Tidak bisa membanding-bandingkan, tapi lebih ke substansi, sama tadi lebih ke yang dikatakan Mas David tadi. Itu pun terbantahkan kalau dikatakan nggak mungkin terbit ijazah. Iya, nggak mungkin terbit ijazah. Apalah, skripsinya saja nggak ada lembar pengujiannya kok. Loh, skripsi saya lihat loh. Skripsi saya lihat loh, dan Mas. statement yang sah itu kan dari rektor semua yang punya legalitas untuk bicara nggak ada itu bahan dari yang tampilkan. UGM. Mas, itu loh. Besok pagi itu kan Dies Natalis Universitas Gadjah Mada. Selamat untuk 76 tahun. Harusnya besok pagi itu meresmikan sebuah mesin canggih namanya LISA. Lean Intelligence Service Assistant. Dan itu ketika diresmikan oleh rektor, wow, dukungan semua dimasukkan kata apakah Joko Widodo lulusan UGM? Mesin itu jawab tidak. Oke, kita belum sampai ke sana. Kita belum sampai ke sana, tapi kita masih coba fokus soal gelar perkara yang baru saja Mas Roy hadiri Senin lalu. Lalu gimana Bung David melihatnya? Ini isu ijazah ini kan bisa dikatakan sebenarnya bukan hanya soal keaslian, tapi batas tipis antara kebenaran hukum dan juga kepercayaan publik. Itu poinnya Mbak, itu poinnya yang saya mau katakan. Dulu kan Mas Roy pernah statementnya ini viral statement Mas Roy. Pak itu. Ya kalau kami ditunjukkan ijazah Pak Jokowi kan mungkin ini akan selesai case ini. Satu, saya periksa dulu. Kemarin sudah ditunjukkan. Yang kedua dulu Mas Roy nantang. Ya kalau memang asli laporkan saya ke masalah hukum udah dilaporin kan. Nah sekarang begini saya bilang kan nggak mungkin, berkali-kali saya ngomong juga dalam berbagai tempat dengan Mas Roy, nggak mungkin Mas Roy itu pada penyidikan ditetapkan sebagai tersangka kalau dua unsur nggak terpenuhi Mbak. Selain alat bukti. Ini juga kemarin terungkap satu mens rea. Ada kesalahan. Mens rea itu adalah niat jahat ya. Yang kedua adalah actus reus. Actus reus itu adalah perbuatan jahatnya. Niat jahatnya adalah sebenarnya ini bukan, kalau saya menangkap dan teman-teman, Mas Roy bukan mau membuktikan ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Langsung ke intinya karena waktu kita juga sudah terbatas. Silakan. Ada motif lain di belakangnya. Tangkapan kami dan sah-sah saja kami menilai ada motif politik. Ini akan ribut terus sampai 2029 untuk mendegradasi pengaruh-pengaruh politik Pak Jokowi yang bagi mereka ini Pak Jokowi terlalu kuat. Langkah-langkah ini tidak akan selesai dengan nanti misalnya Mas Roy divonis hukuman apa segala, pasti akan ribut terus. Saya yakin lah itu. Kami tangkap. Singkat saja. Jadi sebenarnya yang kami lakukan tuh metode ilmiah clear. Kalau mau cepat selesai, tapi mau persoalan tuh mau pendek mau panjang, ini juga bisa, mau cepat mau panjang. Nah ini mau panjang juga bisa. Itu kan Mas Roy, Anda ini mencari kebenaran atau membangun keraguan publik sih sebenarnya? Mencari kebenaran. Jadi makanya kalau ini jasa saya ya, ini jelas betul clear. Fotonya pun kalau ini difotokopi, aslinya pun sudah mulai pudar. Jadi Pak Jokowi itu sah melewati proses pendidikan yang sah. Tidak. Dan langsung keluarkan ijazah itu. Kita akan kembali membuka ruang publik untuk membahas ini lagi. Saya sampai kaget. Terima kasih Mas Roy Suryo. Terima kasih Bang David Pajung. Mudah-mudahan memang ini yang terungkap adalah berdasarkan hukum, berdasarkan fakta. Masyarakat harus cerdas terhadap proses ini. Dan sudah melihat ijazah asli. Baik, ditahan. Terima kasih Mas Roy, terima kasih Bang David, terima kasih. Dan saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Saudara, pasca bencana, sampah di Kabupaten Aceh Tamiang menumpuk. Tidak adanya tempat pembuangan sampah dikeluhkan warga. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Sunandar yang sudah kami rekam sebelumnya. Debu tebal, becek lumpur hingga aroma sampah yang menyengat. Lengkap sudah penderitaan dari warga Aceh Tamiang pasca banjir bandang. Kalau kami pantau saudara di sepanjang jalan lintas Medan Banda Aceh
tumpukan sampah, baik itu sampah pakaian, sampah makanan, dan yang paling banyak adalah sampah plastik. Ini terlihat dan menjadi pemandangan di sepanjang jalan. Kami harus memakai masker karena di sini aromanya begitu menyengat begitu ya. Untuk lebih lengkapnya saudara, kita langsung saja berbincang dengan salah satu warga dari Aceh Tamiang. Dengan kondisi di depan rumah ibu sekarang pasca bencana seperti ini, sampah, lumpur, debu. Seperti apa Bu? Ya Bu, ya mengganggu lah semuanya Bu. Tidak nyaman, mau apapun tidak nyaman, mau makan, mau apa, bau semua Bu. Bau kotoran manusia, bau sampah, bau bangke Bu, air bersih nggak ada Bu. Ya air bersih kami mengharapkan yang itu Bu, kan nggak bisa untuk mandi Bu, untuk minum. Ini sudah ada informasi Bu, kira-kira membersihkan sampahnya ini harus kemana, siapa yang nanti akan membersihkan, apakah ada titik pembuangan sampah seperti apa? Kami berharap pemerintah lah Bu, yang ini kalau kami kan nggak tahu mau buang kemana, alat pun nggak punya Bu, apapun nggak punya lagi. Ya. Untuk membersihkan ini tidak mungkin ya Bu oleh warga? Nggak mungkin Bu, karena kita kan nggak punya alat apapun. Ya kami berharap pada pemerintah lah yang membersihkannya. Air seperti apa Bu saat ini kondisinya? Air ya Bu, kami pakai sumur, satu sumur rame-rame Bu, airnya Bu. Di situ mandi, di situ semuanya Bu, bentuknya baunya ya terpaksa Bu dimandikan. Kalau nggak mandi macam mana Bu? Baik. Harapannya mungkin terakhir Bu terkait kondisi ini? Ya harapannya cepat pulih lah Bu, semua ini tolong pemerintah memperhatikan ke masyarakatnya Bu, apa yang dibutuhkan. Ibu, saya juga boleh tanya nggak Bu, ini kenapa sih banyak sekali pakaian di sini Bu? Ini Bu udah terlalu banyak, kadang pakaian-pakaian ini ya ditaruh orang di sini Bu, yang kadang-kadang tidak cukup banyak juga udah diambil nih Bu. Kadang-kadang kan ada yang tidak layak pakai lagi, yang udah koyak, yang udah nanu kan orang ini pun kalau bawa ke rumah pun rumahnya belum ini Bu. Nah, mau ditaruh di rumah pun nggak bisa, lumpur semua. Jadi yang mana yang bisa diambil, diambil. Artinya kalau yang ada di sini ini saya lihat basah, kehujanan, udah kena debu. Artinya ini semua tidak mungkin dipakai lagi. Iya, tidak mungkin dipakai lagi karena ini udah dipilih sama warga. Jadi ini sisa akan menjadi sampah seperti ini Bu? Iya. Oke, baik. Baik, kalau begitu Ibu terima kasih atas waktunya bersama kami di Kompas TV. Dari Aceh Tamiang, Fida Alatas Sunandar melaporkan. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Kembali di Kompas Petang, saudara, anak politisi PKS yang tewas juga dibunuh di rumahnya dimakamkan hari ini. Jenazah anak politisi yang tewas di dalam rumah mewah dimakamkan di tempat pemakaman umum Makam Balung, Kota Cilegon, Banten. Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui korban sempat menelpon orang tuanya sebelum terluka dan meminta pertolongan. Korban ditemukan terluka parah oleh keluarga dan langsung dibawa ke rumah sakit. Namun nyawanya tidak tertolong. Hasil olah TKP dari pemeriksaan CCTV dan 8 orang saksi, polisi menduga anak politisi PKS ini tewas dibunuh. Dan saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Herjuno Pramendito, terima kasih, sampai jumpa.